Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asyrofil mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'du. Rombongan lembar kalau mau lewat bulan. Hah? Ini itu Ragil nggak mau masuk Gil, nggak dapat makan. Mules kali dia. Bukan malu, Beb. Ini masih modal mandir. Assalamualaikum. Oh, lebih gede. Assalamualaikum. Salam, masuk Gil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang menghormati saya, Pak Kiai. Yang saya hormati. Kita di sini tamu. Oh, iya. Ya, tapi nggak gitu lah, di mana-mana tamu nggak. Masa ada tamu hormat nggak gitu lah. Rasulullah kan ngajarin Iya. muliakan tamu. Oh. Iya, tapi kan kita udah dimuliain, udah dapat kopi, walaupun belum makan nggak apa-apa. Yang saya hormati para habaib, yang saya hormati para kiai, para guru, yang saya tidak bisa saya sebutkan satu persatu Bagus. tanpa mengurangi takzim saya, karena memang makanan mulu. Gak enak kalau jadi orang tua makan duluan, anak kecil juga. Iya, saya tahu lah. Iya. Ji lapar Ji, lapar udah dua tuh. Iya, alhamdulillah akhirnya kita kenal dengan keluarga Bapak Sony dan Bapak Ageng. Iya. Bapak Sony, saya pikir dari Jepang, katanya dari Beji. Iya. Yang saya tahu Sony Jepang. Lagi tuan rumah makannya apa? Enggak apa-apa. Enggak kan maksudnya tuan rumah jaga wibawa ya, begaras mulu. Enggak lah, tuan rumah itu yang namanya berbaur dengan tamu. Ada lagi kayak yang mau lewat? Stop. Lewat bisa. Ngomong lewat lembah. Saya bingung. Ngomong satu Ini cara lewat. pengajian apa sirkus? Bolak-balik, bolak-balik. Iya. Alhamdulillah ya. Iya. Kita bersama-sama sini. Oh iya. Dia minta ceramah. Ada Ustaz minta ceramah pertama. Iya. Saya sibuk ya. Nanti ada beberapa Ada tiga. ya, ada tiga guru. Aduh. Insya Allah yang akan memberikan tausiah. Iya. Sementara kalau kita tidak bisa memberikan tausiah karena kita tukang tahu gejrot. Iya. 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 Tadi kita udah senang banget ya, Iya. karena kita mendoakan para arwah. Ya. Sini aja, sono-sono orang lewat. Nah, Gil, sausnya enak tuh Gil. Itu astagfirullah. Habib Muhammad, sedap. Iya. Harus terus. Iya. Iya. Besok ke Habib Muhammad Al-Jufri ya, Gus Iya, ya. besok. Iya. Lo nggak mungkin lah. Namanya makan kita mah datang. Astagfirullahaladzim. Lah kan masa pertumbuhan Gil. Lu ke Banten, nggak bakal tinggi. Iya. Enak Beb. Enak lah. Itu Habib diaduk-aduk doang. Seruput. Alhamdulillah. Habib Muhammad mantap. Iya. Bakso kagak nengok-nengok pisan. Biasa. Kalau Habib gitu habis baca maulid lapar. Iya. Garis terus. Di luar tadi saya ngelihat, Gak nengok Habib. di luar saya ngelihat ada istri Ustadz Iya. yang datang. Allahu Akbar, Ustadz. Istrinya benar-benar solehah. Iya. Kok tahu Gil? Seperti istri saya. Kenapa? Kemana-mana pakai hijab. Istri saya mandi pakai mukena. Masa mandi pakai muka? Aurat nggak boleh dilihatin, kan mandi di kali. Oh, emang di rumah nggak ada MCK? Rusak. Iya, Bib, Ustadz, bagus Ustadz. Karena memang kita bukan ini belum nikah. Saya kasih tahu. Iya, dia pakai buka kaki. Tapi kalau nyari istri itu nyari yang solehah. Karena nyari istri itu nyari ibu untuk anak-anak, aset-aset akhirat. Ini dapetnya di mall. Yang kalau duduk belakangnya kelihatan kemana-mana,
yang merek Snoopy lah, yang merek Itu Garfield. dulu. Celengannya kelihatan ya? Nah, Gak dulu kok. untung saya dapatnya di Bisa pesantren. tahu ya? Hah? Bisa tahu sering. Enggak, Nggak sengaja. enggak Oh iya. kan ke mall. Kata guru ngaji saya kalau belum ngedip belum dosa. Oh Iya. iya makanya. Ganjel kayak goreng. Iya. 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 Alhamdulillah dapat istri itu yang soleha. Amin. Tanya sama Ustadz, tanya sama Habib, Mm-mm. gimana dapat istri yang soleha? Tergantung dari lakinya. Oh gitu. Ah iya. Nah itu lagi bisa dapat istri soleh kenapa? Lotre berarti. Astagfirullahaladzim. Saya dapat istri kan hasil lomba. Loh kok lomba? Iya. Lomba gimana maksudnya? Lomba jadi yang menang dapat yang cantik. Oh kesian dong. Kebetulan saya kalah. Ini kang bakso masih. Bukan Kang Baso, tuan rumah. Iya. Gak apa-apa lah. Kata guru saya innallaha ma'as-sabirin. Iya, mau nyamping, Bib. Banyak mondar mandir, nggak apa-apa, Bib. Nggak apa-apa, saya ngomong. Para guru mau makan, dengerin, enggak jadi masalah. Saya pernah gila 3 tahun, ngomong sendirian aja. Nggak ada yang dengerin, nggak apa-apa, Guru. Silakan, Guru. Tapi ini namanya barokah. Oh iya, barokah. Kalau namanya seniman komedi bisa diundang di acara majelis ilmu kayak gini tuh di Amin. taman sorga Gil. Amin, amin, ya Allah. Amin, ya Allah. Amin. Saya pernah dinasihatin sama guru saya. Iya, Kalau pelawak datang ke acara mulia PHBI mau maulid, mau Isra Mi'raj, mau tawakufan, Taklim. itu berkah. Oh, Ibarat kata kita diundang aja itu udah anugerah buat iya. kita. Biasanya kan pelawak ke bar di diskotik, ya kan? Gitu. Jadi umpama tuan rumah iba Heeh. dikasih berarti kita rezeki, alhamdulillah. Nggak dikasih kita tungguin Gil sampai pagi. Astagfirullah. Nauzubillah min dzalik. Maksudnya dikasih makan gitu. Iya, kalau dikasih makan emang saya dari pagi. Kebetulan pagi tadi kita ke Saya ngeliat Ustaz roti enak banget. Iya. pagi kita pelantikan di Majelis At-Taubah, siangnya ke Kigoni, sorenya menghibur Kiai Daud Ustaz Iya. Jaka Kelana. Sampai sore nggak dikasih makan juga. Alhamdulillah langsung ke sini. Iya. Allah. Ya Marodi mau udah begak banget ya, lontong 2. Iya. Yang kita liatin Habib, Iya. Ustadz Muradi yang selesai duluan. Iya. Ya Ya. Ustadz, paham saya Ustadz. Berhubung Kiai Diba belum makan baksonya, Iya. jadi kita langsung Kita panggil langsung aja beliau panggil beliau. untuk mendengarkan tausiahnya. Jangan ngelongok Kiai, saya nggak jadi panggil. Iya. Kiai Diwa ini guru kita juga ya. Iya, saya sering sama beliau. Alhamdulillah saya 4 kali geger otak sama beliau. Karena beliau kalau ngasih ilmu, waduh, barakallah. Salah dikit diketok, salah dikit diketok. Makanya muridnya yang saya deng banyak. Tapi enggak, itu kan cara guru macam-macam. Cara guru. Kalau kayak Jangan pernah melihat marahnya guru Nah. sebagai kebencian, Tapi rasa sayang yang berlebihan itu. Kayak Syukron Makmun, muridnya kalau belum pernah ketok gayungnya, Iya. malah minta ketok ya. Nah, Jaka Gede diketokin malah gendut. Nah benar, kayak Jaka Gede itu dari beliau langsung. Iya. Alhamdulillah emang berkah macam-macam guru ya. Iya. Udah kita panggil aja guru Iya. kita yang pertama. Ini Kiai Diwa Kiai malah malah makan kok. katanya minta yang pertama, katanya dia tadi bisikin aneh. Pak, aneh duluan, kenapa ya? Biar kelihatan sibuk gitu. Iya. Baik, kepada guru kita Baru kali ini Ustadz mau tausiah megang sendok. kepada guru kita Mohon maaf. Al-Ustadz Iya. Al-Mukarram Kidiba, waktu dan tempat kami sewakan. Persilakan. Kami persilakan. Sallallahu alaihi Muhammad. Ini kemana-mana bawa hordeng. Bukan Kidiba, mohon maaf sebelum mulai 9 menit. Ceramah ada 3. Kata Kiai Muradi selim. Ya kali aja, Kidiba kan orator. Tuli pakai jas, Iya. ganteng. Pali pakai jas malah kayak jenazah orang Inggris. Iya, Kidiba nih. Mau yang mana mic-nya? Iya. Digocap nih. Ya, mic lo nggak diambil, Gil. Nggak barokah. Bau. Ini iya, Kiai mah di badan sana. di sana Kiai. Nah, gitu enggak apa-apa Kiai. Jarang-jarang kan ceramah sambil makan. Jarang-jarang saya ketemu. Mohon maaf ya guru ya, belakangnya Kiai ya guru.
Kita duet baik dah. Hah? Kita duet baik. Emangnya kok sidang? Jarang-jarang saya ceramah dipanggil sama MC yang badannya minimalis. Maaf Kiai, anaknya saya pegang. Ini badannya minimalis, Iya. padahal mah buntet. Iya, bantet. Buntet. Ini kemarin baru ulang tahun 40 tahun. Bergaul sama gue baru 2 minggu udah PA. Ya, Ki. Panadol. Apa dong? Baik, bapak-bapak, ibu-ibu, para kiai, para guru, para asatid, para habaib, sambil dengerin makan. Yang mau makan, yang mau ngerokok, yang mau selonjoran, yang mau tidur. Gitu. Ya, anggap aja dengerin Ustaz PA lagi ngomong. Ya, udah lewatnya, udah belum? Udah. Udah. Bismillahirrahmanirrahim. Di sini bahaya. Iya, enggak, di sana ada Habib Muhammad, kita nggak enak kalau mantatin. Enakan di sini baik yang kita pantatin, ya paling sahur. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. La hawla wa la quwata illa billah, amma ba'd. Al-Mukarramun yang sama-sama kita hormati dan kita muliakan, guru kita bersama Habibana Mahbub Al-Habib Muhammad Al-Habsyi, sama-sama kita hormati dan kita muliakan guru kita bersama, guru saya Abu Ya Muradi, para alim ulama, para kiai, para asatid lainnya yang maaf banget yang saya nggak bisa sebutin namanya atu per atu karena emang saya kagak kenal. Lagi pula kalau saya sebutin atu-atu kagak kelar sampai beduk subuh, betul. Semuanya para dewan guru, para alim ulama, para kiai, para asatid, para habaib, kulluhum I love you forever jami'an. Ngerti lu bahasa Inggris? Ngerti? Katanya S2 bahasa Inggris ngerti. Wabil khusus lil khusus sahibul bait, yaitu Bapak Ageng, Bapak Pak Sony. Alhamdulillah badannya subur banget. Ada teman saya namanya Parli, itu badannya atlet, berbadan atlet antara tulang dan kulit, itu namanya Parli. Langsung saja pakai gigi 7, enggak panjang kalam, karena waktu sudah malam. Di sini banyak para kiai, para guru, para ustadz yang insya Allah nanti akan menyampaikan ilmu-ilmunya buat kita. Sedikit saja dari saya. Alhamdulillah, Allah masih mengizinkan kita untuk bisa bertemu dalam bulan Sya'ban, yang insya Allah nanti sebentar lagi, 3 hari lagi akan kita lewati bulan Sya'ban, kita masuk bulan suci Ramadan. Bulan Sya'ban biasa kita sebut dengan bulan Roah, betul. Bulan Roah, betul. Roah jamak daripada ruh, arwah. Cuma orang tua kita manggilnya bulan Roah. Bulan Sya'ban di mana Allah mengizinkan kepada para ahli-ahli kubur kita, keluarga kita,
Di dalam bulan Sya'ban Allah izinkan pulang ke rumah masing-masing dalam waktu setiap hari. Makanya bulan Sya'ban disebut juga bulan arwah. Ketika di bulan-bulan lain Allah mengizinkan para ruh untuk pulang ke rumah masing-masing, itu diizinkan pada waktu malam Jumat. Tapi di bulan Sya'ban Allah memberikan kelebihan yang luar biasa. Allah mengizinkan kepada para ruh untuk pulang ke rumah masing-masing pada bulan Sya'ban. Makanya kita diajarkan oleh para guru, para ulama, kalau masuk bulan Sya'ban, udah masuk bulan Sya'ban itu rumah bersih-bersihin, galang gati bersih-bersihin itu, terang-terangin rumah. Karena apa? Baba lu sama mak lu yang udah pada meninggal pada pulang ke rumahnya masing-masing. Lu ziarahin dah kuburan-kuburannya, lu silaturahmin dah guru-guru lu yang masih pada itu, lu ziarahin kuburan-kuburan itu yang namanya guru lu yang udah pada mati. Bulan Sya'ban udah nyampe. Nah, bulan Sya'ban adalah juga bulan yang dimana Allah turunkan ayat berupa kita diperintahkan untuk bersolawat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Makanya kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, Syahrul Rajab syahrullah, wa syahru Sya'ban syahri, wa syahru Ramadan syahru ummati. Bulan Rajab adalah bulan Allah, bulan Sya'ban adalah bulanku, dan bulan Ramadan adalah bulan umatku. Kenapa Rasulullah memberitahukan bahwa bulan Sya'ban adalah bulanku? Karena Allah menurunkan ayat dalam surat Al-Ahzab, kita diperintahkan untuk bersolawat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ayat ini sudah masyhur, sering kita baca. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Sesungguhnya aku, kata Allah, bersolawat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Aku, kata Allah, dan para malaikat bersolawat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Hai orang-orang yang beriman, bersolawatlah kamu sebagai salam penghormatan kepadanya. Nah, pertanyaannya, Bang Parli, Allah bersolawat dengan Rasulullah dengan cara apa? Malaikat bersolawat dengan Rasulullah dengan cara apa? Bang Parli tahu? Pasti tahu. Allah Subhanahu wa ta'ala bersolawat dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dengan cara menurunkan rahmatnya kepada umat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Rahmat berupa ampunan Allah Subhanahu wa ta'ala. Barang siapa umat Muhammad yang membaca salawat, maka Allah memberikan jaminan ampunan kepada umat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ada di sini yang nggak punya dosa? Semua punya dosa ya. Malaikat yang nggak punya dosa tuh. Kita mah punya dosa. Nabi Adam aja punya dosa. Nabi Adam punya dosa sehingga Allah turunkan Nabi Adam alaihi salam ke muka bumi karena dosa yang diperbuat oleh Nabiullah Adam alaihi salam. Kata Allah, la taqrabas sajarah, jangan deketin itu pohon. Pohon bukan dideketin, tapi malah buahnya dimakan. Makan buah kuldi, nyangkut di Nabi Adam. Coba anak laki yang ada nggak buah kuldi di sini? Itu perempuan Siti Hawa makan buah kuldi, nyangkut di dada. Coba emang ya. Itu di dada kebelah dua. Coba perempuan pegang, ada nggak buah kuldinya? Wow. Untung itu nyangkut di dada. Coba kalau nangkutnya di dengkul, lah kasihan bocah mau nenen. Mah nenen. Untung nyangkut di dada, sehingga Bang Pur Parli punya mainan. Kalau kagak nyangkut di dada, kagak punya. Nah, malaikat bersolawat kepada Rasulullah dengan cara berdoa kepada Allah. Barang siapa yang bersolawat kepada Rasulullah, maka malaikat bertasbih mendoakan untuk umat Rasulullah agar dosa-dosanya diampuni.
dan kita diperintahkan untuk membaca Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan Allah senantiasa sampaikan umur kita untuk bisa bertemu dengan bulan suci Ramadan. Allah berkahkan kehidupan kita, Allah berkahkan rezeki kita, sehingga kita berjumpa dengan bulan yang penuh rahmat dan ampunan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu saja, nggak usah banyak-banyak ceramah mah. Kalau banyak-banyak pala juga puyeng. Karena besok pagi saya harus ke Palembang. Kemudian saya hari Seninnya sudah tunggu di Batam. Dan hari Rabunya saya harus sudah terbang ke Pacitan. Itu juga kalau ada yang undang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kopi. Kagak ada yang undang, sampai mau. Ya, alhamdulillahirobbilalamin. Terima kasih kepada guru saya Ustadz Diba yang panjang banget ngasih ilmunya. Benar sekali. Lebih benar ya. Iya. Alhamdulillah saya sama Ragil dulu biasa nongkrongnya sama orang bilang selebritis, teletabis ya kan. Dulu kita ada rasa bangga ya Gil. Sini Gil, mentang-mentang gelap jangan di tempat gelap. Nggak enak tuan rumah. Kalau lu kan tuan tanah. Iya. Jadi alhamdulillah dulu saya sama Daus kan kerjanya nolong duit mulu jadi tuyul. Iya. Dinasehatin sama Kijiba. Mm-mm. Bang Pari jangan suka nyolong, udah kecil nyolong, matinya ntar loncat-loncat. Alhamdulillah nasihat dari Kijiba, Sekarang udah nggak Muhammad, saya ambil, saya serap. Sekarang saya udah nggak pernah nyolong duit lagi. Alhamdulillah. Sekarang kerjaan saya yang rutin adalah ngerampok. Saya ngerampok ilmunya Kiai Habaib, saya ambil yang baik-baik. Gitu. Jadi biar kenapa pelawak itu dekat sama senang mau dekat sama Habib sama Kiai, biar kalau salah ada yang ngelempengin. Iya, ada Saya yang sama negor, Ragil ada yang salah negor. malah disuruh terusin. Iya, ada yang negor. Ada yang negor gitu. Kalau saya sih pesan Kiai Abu ya. Kiai Abu Bakar Madris. Iya, Gil kembali ke jalan yang lurus. Saya jawab, Iya. Kiai depan ada dangdutan, suruh putar balik. Tapi alhamdulillah gitu, manfaatnya banyak gitu. Iya. Dulu kita berpikir ngapain sih ke talim, apa pantas pelawak punya apa datang ke talim. Benar. Alhamdulillah sekarang teman-teman pelawak kita punya majelis, kita ngaji sebulan sekali namanya MPP, Majelis Pengajian Pelawak. Jadi dari mulai yang gelar karpet, yang nyiapin makanan, yang jemput ustadz, terus Pelawak semua. semua pelawak. Jadi orang benernya cuma ustadznya doang. Iya, pelawaknya masih belum Semuanya benar. belum benar. Intinya gini, pelawak mau ngaji, Mau itu ngaji. aja, itu dulu deh. Walaupun kadang dalam ngajinya, makanya kita udah pesenin sama ustadz ya, Kiai nanti Jangan kalau lagi baper. ceramah jangan baper. Pernah Kinajom ceramah, blok lagi enak-enakan ngasih ilmu. Anak-anak lewat, yang kopi susu berapa, yang kopi hitam berapa gitu. Jadi adabnya masih kurang Kiai alhamdulillah. Najam turun dari mobil, Iya. ada salah satu pelawak ngomong, Ustadznya mana nanti yang Iya. yang ngajak? Itu Ustadz bajunya warna-warni kayak spanduk. Tapi alhamdulillah Iya. artinya ini udah jalan tahun kesekian dan rame. Jadi materinya adalah Belajar fikih dasar, sholat tentang wudhu. wudu gitu. Karena banyak teman-teman kita yang kadang kulak itu apa sih? Iya. Kenapa harus kanan daripada kiri? Benar. Kalau nanya di forum kadang suka malu. Malu. Tapi karena teman-teman semua jadi berani nanya sama Ustadz, dan itu baru bubar jam 2. Jam 2 kalau nggak di stop banyak yang nanya. Jadi alhamdulillah. Benar. Dan kita belajar ngaji. Ngaji. Apa itu ikhfa? Apa itu ikhlas, apa itu idgham. Iya. Ada teman saya Fajar, dia ikhfa mulu kan swing. Astagfirullahaladzim. Jadi nggak bisa ikhlas. Astagfirullahaladzim. Iya. Baik, selanjutnya kita panggil aja penceramah Iya, kedua. ini Saya lihat dulu nih. kalau saya di belakangnya ya ada Al Bantani. Iya, berarti- Saya ingat dengan Kiai Uyat. Ya, Kiai Uyat Al Bantani Iya. juga. Ini Fakhrul ya, Ustaz Fakhrul. Itu bagus Fahru. Tuh bagus Al-Bantani. Fakhrul Al Bantani. Kebetulan kami udah 2 kali majelis kopi sama Kiai Uyat. Gitu. Iya, majelis kopi dengan Majelis Kiai kopi. Uyat Al Bantani juga. Al-Bantani. Mudah-mudahan kita kalau dengar ceramah beliau dapat hawanya ilmu orang Banten. Amin. Al Bantani berarti orang Banten. Banten lah kalau Betawi Al-Batawi. Itu orang Betawi. Kalau kami orang gila. Aragili. Kan ragil artinya rada gila.
Baik kepada guru kita Al-Ustadz Al-Mukarram Itu bagus. itu bagus Farul Al-Bantani, kepada beliau waktu tidak tepat kami persilakan. Sallallahu Muhammad. Allahumma sholli. Numpang lewat. Pas banget momen. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Al-kabiri muta'al. Wassalatu wassalamun ala sayyidil annam Nabil huda Badri duja misbalil gulam Abul Ghazim Jaddal Hasan wa Jaddal Husain Sayyidil Ahmad Risalatil Alamin. Allahumma barik lana fi sya'bana wa balikna fi ramadana wa hasil magazidana. Allahumma barik lana fi sya'bana wa balikna fi ramadana wa balikna fi ramadana wa akhiru min ahli la ilaha illallah min ahli istiqamah. Amin ya rabbal alamin. Hadratil mukarramin, para alimin ulama, para kiai, para habaib, bil khusus kepada Fadilatul Habib Sayyidil Habib Muhammad Al-Habzi, Abu Yaki Haji Muradi, Ustaz Tiba, Ustaz Triyoga, dan Ustaz Arifin, dan ada Ustaz Afi. Dan mohon maaf apabila Al-Fakir tidak bisa sebutkan namanya satu persatu, banyak banget kiainya. Ada Ustaz Rumanta. Kita doakan guru-guru kita, bil khusus kepada Sahibul Bait yang mengundang kita pada saat malam ini, Bapak Soni. Kita doakan semoga dalam kehadiran ini Allah berkahkan hidup kita, Allah sehatkan kita, Allah panjangkan umur kita, Allah perjumpakan kita di bulan Ramadan yang akan datang juga, dan yang besok akan masuk di bulan Ramadan kita mendapatkan malam Lailatul Qadar. Amin ya rabbal alamin. Sesungguhnya tadi sudah disampaikan sama guru kita Kiai Diba tentang bagaimana manfaat sholawat kepada baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu dijelaskan di dalam kitab Maulidnya Al-Habzi. Al-Habib Ali bin Muhammad Al-Habzi, beliau pernah mengarang di dalam kitabnya Masyi Kama Majma Bil Maulidi Yujalil Kurub. Tidak ada suatu perkumpulan yang di dalamnya menolak bala, bencana, musibah, penyakit apapun, kegalauan, terkecuali di dalamnya dibacakan maulidnya baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. La waqatillah fi taubati. Ini waktu tobatmu ya hadirin. Kita banyak tiap hari kita maksiat. Tiap hari kita di mana selalu memandang wajah yang di mana wajah itu kita tiap hari memandang wajah yang mudarat. Tetapi berkah di dalam majlis ini kita memandang wajah baginda Nabi besar Muhammad melalui perantara ulama. Karena apa? Al ulama warasatul anbiya. Ulama penerus daripada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya Al Habib Ali bin Muhammad Al-Habzi dan pengarang maulid lainnya, beliau mengatakan di awal Maulidnya, di dalam kitab maulid pasti dibacakan Quran surat Al-Fath, yang dimana dijelaskan inna fatahna lakal fatha mubina. Sesungguhnya kata Allah Subhanahu wa taala, aku telah memberikanmu kemenangan. Kemenangan apa? Kemenangan pada saat hari ini kita tidak bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemenangan apa? Kemenangan pada saat ini kita tidak lagi bahwa namimah. Kita tidak memburukan atau tidak membicarakan keburukan orang lain, atau tidak membicarakan yang dimana sudah kita ahlikan, yang di dalam mulut kita ini akan masuk di bulan suci Ramadan. Kita sudah banyak baca Quran. Wa kana Al-Habib Umar wa kana Al-Habib Muhammad Al-Muhdar. Al-Habib Muhammad Al-Muhdar, beliau pernah suatu ketika, Wal Habib Muhammad bin Ahmad Al-Muhdar, suatu ketika beliau pernah membaca karangan manakibnya Rabiatul Adawiyah, yang dimana Rabiatul Adawiyah ini beliau waliyah. Beliau menghatamkan Quran sebanyak 7.000 kali hataman Quran. Di dalam manakibnya, kata Habib Muhammad Al-Muhdar, beliau mengatakan, ya Rabi Adawiyah, ada halnya, ada waktunya, ada nifasnya, ataupun ada waktu tiap bulan beliau suka dapat hal tanggal merah. Tetapi saya laki-laki, saya Rizal, saya laki-laki yang dimana saya nggak punya uzur. Akhirnya apa? Rabiatul Adawiyah itu tiap hari beliau selalu menghatamkan Qur'annya selama hidupnya 8.000 kali hataman Qur'an.
Saat 8.000 kali hataman Quran, nggak tanggung-tanggung. Kita 8.000 kali hataman Quran, tiap bulan suci Ramadan kita habiskan di atas tempat tidur, di atas sejadah. Tetapi Rabiatul Adawiyah beliau menghabiskan tempat tidurnya itu di atas kuburannya. Dia gali kuburannya, dia khatamkan Quran. Dia baca Ar-Rahman, dia baca apa lagi? Dia baca surat-surat lainnya. Alif Lam Mim Dzalikal Kitabul La Raiba Fihi Hudal Lil Muttaqin. Wala lainnya, beliau habiskan itu semua saat itu juga. Itu manakib dibaca sama Al-Habib Muhammad Al-Muhdar. Al-Habib Muhammad Al-Muhdar ini seorang wali. Beliau cucu dari Imam Umar Muhdar. Di saat itu juga Al-Habib Muhammad Al-Muhdar tidak kalah juga. Beliau apa? Beliau menggali kuburannya. Saat menggali kuburannya, beliau hatamkan Quran. Saat 8.000 kali hataman Quran di atas kuburannya, beliau tambahkan 1.000 kali. Akhirnya apa? Radiyallahu anhum ajma'in. Itulah wali-walinya. Raditu billahi rabbah, wa bil islami dina, wa bil muhammadin nabiyya wa rasulah, wa bil ka'batil kiblatan, wa bil mu'minina ikhwana, wa tabarakna. Radiyallahu anhum ajma'in. Kita sudah mau masuk di bulan suci Ramadan, ambil keberkahan. Di saat yang tadi sudah disampaikan oleh Giri Pak, ambil kabar yang dimana kita syahrobil adab, yang dimana kita mengedepankan adab kita di depan guru kita. Karena apa? Dijelaskan di dalam kitab Ta'limu Ta'liman bahwasannya guru laulal murabbi ma'araftur rabbi. Kalau bukan jasa seorang guru, kita tidak akan hurabi, nggak akan kenal Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini Bapak Sony berkah dunia wal akhirat, mengundang guru-guru kita. Semoga kita jagakan guru-guru kita, kita doakan. Di dalam akhir bulan Sya'ban ini kita ambil berkah bulan ruh. Bentar lagi mau masuk bulan suci Ramadan, yang dimana di saat pertengahan di bulan suci Ramadan, Imam Syafi'i beliau mengatakan bulan-bulan yang di saat bulan ganjil, tanggal ganjil, yaitu malam Lailatul Qadar. Iza zulzilatil ardu inna anzalnahu fi Lailatul Qadar wa ma adraka ma Lailatul Qadar. Lailatul Qadri min khairu min alfi syahri. Yang dimana kata Imamul Haddad, Al-Habib Abdullah bin Aliul Haddad, barang siapa yang mendapatkan malam Lailatul Qadar satu malam, itu niscaya bagaikan kita beribadah sebanyak 83 tahun lama. Kita dapat malam Lailatul Qadar 2 kali, kalikan saja 83 kali 2. Dapat 3, dapat 4, ya kalikan saja. Wallahu a'lam bishawab. Alhamdulillah wa minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar. Jazakallah kepada guru kita, Guru Syahir Al-Bantani. Kalau nongkrong di majelis ilmu kan banyak. Kalau nongkrong sama pelawak ngabisin duit. Iya, berkahnya. Ya benar, Kiai, nggak jauh beda dengan Kiai Uyat Al-Bantani. Ya, selalu padat, tapi nancap. selalu bicara tentang Habib dan Habib, salawat dan salawat. Ya Allah, tuh ingat adab. Iya. Makanya cari istri yang benar biar bisa didik anak. Adab. Ini sekolah online, adab nggak bisa diterapin Karena nggak tatap muka. nggak tatap muka. Teman saya tatap muka nggak pinter-pinter. Dia ngaca tatap mukanya nggak ada gurunya. Ya beda ya. Oh ya, Insya Allah yang hadir semua di sini kan guru-guru kita yang dimuliakan. Insya Allah majelis di sini adalah ahli surga Allah Subhanahu wa Mudah-mudahan wasilanya dari Pak Sony ya kan. Iya. Nih malaikat nyatet nih, wah Parli sama Ragil ada di majelis ini. Amin ya Allah. Jadi kalau nanti Habib di sorga bisa manggil Parli sini. Iya. Kamu masih kecil, Ragil ntar dulu gitu. Ya, Ya kalau bisa gede. kenapa situ Ragil paling takut Kiai sama mati. Dia takut banget. Padahal kan semua yang berjauh pasti mati. Tahu. Tapi saya berpikir Allah sayang sama saya. Kullu nafsin zaikatul maut. Benar. Nah, siapa tahu yang hitam duluan baru yang kecil. Atau yang kecil belakangan, yang gede duluan. Enggak gini Li, Allah sayang sama saya. Iya. Saya baru hijrah. Kiai tahu. Pada saat orang baru hijrah itu biasanya diberikan, Allah sayang sama orang baru hijrah. Contohnya, saya dimarahin sama seluruh ustadz di At-Taubah. Karena apa? Bang Ragil punya mobil, punya.
Bang Ragil punya rumah, punya. Punya. Istri ada, anak ada. Ada. Ibu udah haji belum? Umrah belum. Bang Ragil bukan orang sukses. Akhirnya saya berangkatkan ibu umroh. Umroh. Pada saat pulang dari umroh, ibu apa? Semua badannya bengkak dan tidak bisa boro-boro bergerak ke kamar mandi, tidur aja. Di situ Allah sayang. Ragil, kamu nggak bisa nerima job. Berapa bulan tuh? 6 bulan. Oh, pantas cicilan rentenir banyak guys. Allah Allah. Enggak lah, beliau jadi Allah kasih cobaan gitu pada saat mau hijrah, ibunya sakit 6 bulan, ya otomatis nggak bisa ditinggal karena Bang Ragil ini Istri saya di Batam. Beliau di Depok tinggal sama ibunya. Saya pengen seperti Uwais Al-Qarni. Iya. Insya Allah. Selebritis langit. Iya, Tapi insya Allah. Uwais Al-Qarni nggak hitam Gil. Nggak, Kiai suka nanya, Bang Ragil kenapa sih hitam? Tokennya habis. Oh, Sebel saya. jangan suka marah. Nggak pernah melihat warna kulit tubuh orang Nigeria hitam. Allah hanya melihat iman dan takwa. Allah emang nggak pernah ngeliat hambanya itu hitam apa putih, tapi setan demen yang hitam Gil. Astagfirullahaladzim. Ya Allah. Sabar. Innallaha ma'as-sabirin. Iya, iya. Sesungguhnya Allah bersama orang-orang sabar. Orang sabar disayang Tuhan, orang kecil disayang perawan, orang gede temannya setan. Baik, sebagai penutup. Gak boleh marah, harus sabar Gil. Kiai suka nanya, Parli kenapa sih kalau ngomong pedas? Justru adanya Parli melatih kesabaran para asatid, Iya. para kiai gitu. Tadi Nggak jadi dipites gue, yes. ulama wasata. Ambiya. Nah, saya mah takjim aja ngomong ulama. Iya, Lu mau ngomong apa bodo amat. Gue mah nggak pernah yang namanya dengerin anjing menggonggong. Saya tetap berlalu. Anjing menggonggong, saya tetap berlalu. Baik, ini majelis barokah. Amin. Kita akan tutup dengan doa. Yang akan disampaikan oleh Yang bajunya hitam sendiri. Jangan nengoknya pakai coba, kan depan mata. Emang kalau sesama hitam suka nggak boleh? Oh Kiai. Iya. Pada bilang. Biru ini bukan hitam, buta warna. Oh, malu. Ya, wah, hitam. Baru dapat bakso 3, lambung masih goyang. Kiai. Padahal dulu. Kiai. Pada Kiai Muradi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kiai dipanggil sama setan. Loh, emosi. Fadal dulu, Fadal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Al-Habib Muhammad bin Abdul Qadir Al-Habsyi, Ustaz Dr. Andes Trioga Aka, Kiai Haji Tubagus Fakhrul Al-Bantani, Ustaz Haji Zainul Arifin, Kiai Ni'am Asyirboni, Kiai Diba, Ustaz Rumanta, Ustaz Ade, Ustaz Arfi Fauzi, Kiai Syuhada Amin. Penata acara kita Ustaz Parli sama Ustaz Ragil. Ya. Tadi saya udah bilang Mas Syahrul, nanti doa Kiai Ni'am. Dia datang awal dan langsung dari Cirebon. Nah, kulitnya sama Pak Ragil. Ya. Ada orang Arab bilang begini nih. Al-bayadu layak nil jamal, wasiwadu layak nil qobahah. Putih belum tentu bagus, hitam belum tentu jelek. Nah. Al-kafnu baidun mukhayyafun. Kain kapan warnanya putih, tapi orang pada takut. Nah. Berani main kapan? Berani main kapan? Ya, kain kapan warnanya putih tapi orang pada takut. Ya, namanya kain kapan. Ya, Bang Parli ya. Kain yang dipakainya kapan-kapan. Kain yang dipakainya kapan? Ada RW menghimpun warganya, patungan beli kain kapan.
1 meter 30.000 ya, karena pernah pengalaman tengah malam ada yang meninggal, ke pasar kain kapan habis, pas tutup akhirnya dia patungan urunan 30.000 semeter. Ada orang kaya ya, Pak Ageng namanya ya. RW nih, saya ikut patungan beli kain kapan, berapa duit semeter? 30.000 Pak Ageng. Saya punya 600.000, jadi berapa? 20. Hah? 20 meter. Cukup nggak itu? Cukup. Kata Pak RW, Pak Ageng langsung lunas. Bahkan buat keluarga cukup. Ini Pak Ageng udah lunas, mau dipakai sekarang apa kapan ini? Enggak, Pak RW, saya pakai kapan-kapan aja. Kalau ada warga lain yang perlu, silakan pakai. Yang namanya kain kapan, kain yang dipakainya kapan-kapan. Al-kafnu baidun mukhayyafun. Kain kapan warnanya putih, orang pada takut. Wal ka'batu saudaun jamilatun. Tapi Ka'bah warnanya hitam. Wow, pada berebut. Ajar asfalt hitam. Ya, umroh di Ramadan harga 3 kali lipat gini Pak. Ada yang buka harga 60 juta, ada juga yang daftar. Masya Allah. Karena dibatasin kuotanya cuma 150.000 jamaah. Cuman mau ngelihat Ka'bah dari dekat, cuman pengen cium Hajar Aswad. Jadi yang putih belum tentu bagus, yang hitam belum tentu jelek. Nah yang hitam bangga ada ya. Wal Ka'batu saudaun jamilatun. Ya, Ka'bah warnanya hitam, tapi orang berebut mau ngelihat Ka'bah dari dekat. Jadi hitam putih, hati kita kadang-kadang hitam. Ini menjelang Ramadan kita bikin putih. Nah, jadi yang hal-hal yang sifatnya membuat di jiwa kita hitam kita bakar. Ramadan secara bahasa kan dari Ramadan yarmudu, artinya membakar. Ramadan bulan pembakaran. Rasul mengistilahkan sebagai penebus dosa. Ada penebus dosa harian, ada penebus dosa mingguan, ada penebus dosa tahunan. Penebus dosa harian kata Rasul, minas sholati ila sholati kafaratun lima bainahuma. Dari satu sholat ke sholat yang lain itu bisa menggugurkan dosa-dosa kita di antara keduanya. Subuh umpamanya kita sholat, ya, habis subuh jalan pagi, mata melotot, lihat yang tadi, ya kayak bukan kata Ki Fahrul celengan apa? Ya emang kalau nggak kedip nggak apa-apa. Kan melotot terus kan capek. Mata kadang-kadang melihat yang nggak patut dilihat, lidah kadang-kadang ngomong refleks ya. Dan nenek-nenek dibilang nenek-nenek tua banget. Oh nenek-nenek. Ini kan nggak terasa itu. Kadang-kadang tangan megang yang nggak patut dipegang, kaki melangkah ke tempat yang nggak baik. Itu dosa tuh. Ya, subuh kita udah sholat dari itu. Dari subuh, pagi, siang, banyak dosa kita. Masuk zuhur, kita ambil wudhu, kita sholat zuhur. Dosa kita dari subuh ke zuhur gugur. Jadi sholat itu penghapus dosa-dosa kita antara waktu yang satu dengan waktu yang lain. Rasul mengistilahkan seperti sungai yang ada di depan pintu rumah kita. Yang kita mandi di sungai itu sehari semalam 5 kali. Ya, nggak ada kotoran yang nempel dalam badan kita kalau 5 kali kita mandi di sungai itu. Artinya kalau kita sholat sehari semalam 5 kali, insya Allah dosa-dosa kecil kita berguguran. Ada penghapus dosa mingguan. Kata Nabi, al-jumu'atu minal jumu'ati kafaratun lima bainihima liman ijtanabal kabair. Dari satu Jumat ke Jumat yang lain, seminggu itu dosa kita tambah banyak. Ya, sehari aja banyak, apalagi seminggu. Begitu hari Jumat kita ambil wudhu, mandi aja. Mandi Jumat itu pahalanya gede bener. Apalagi kalau mandi Jumat digabung. Ya, mandi junub. Man ghassalal jum'ati ghaslal junubi. Siapa yang mandi hari Jumat seperti mandi junub, daripada seperti dengan mandi junub sekalian. Ya, itu semua air yang membasuh badan kita, membersihkan sejumlah dosa-dosa yang ada di tubuh kita. Berangkat dari rumah ke masjid, ya, kaki kanan ngangkat derajat, kaki kiri gugurin dosa. Tuh,
Masuk ke masjid kita baca doa, Allahumma ftah lana abwaaba rahmatik. Ya Allah, bukakan aku pintu rahmat. So kita salat tahiyat masjid, i'tikaf sampai selesai, kita keluar dari masjid, dosa-dosa kita hilang semua. Selama kita sanggup menjauhkan diri dari perbuatan dosa besar dalam minggu itu. Itu penghapus dosa mingguan. Ada penghapus dosa tahunan, kata Rasul, Ramadan ila Ramadan kafaratun lima bainihima. Dari Ramadan yang satu ke Ramadan yang lain akan menggugurkan dosa-dosa kita selama 1 tahun. Hari Ramadan kita puasa, sholat tarawih, tilawatul Quran, dosa kita habis tuh. Masuk aja Syawal, Zulqa'dah, Zulhijjah, dosa mulai lagi, nempel dikit-dikit. 11 bulan banyak dosa kita. Masuk Ramadan besok puasa, kita sholat tarawih, tilawatul Quran, dosa-dosa kita 1 tahun habis semua, berguguran. Ya, bahkan sebelum masuk Ramadan, kalau kita seneng aja nyambutnya, itu udah pahala dan jaminan kita terhindar dari neraka. Jadi ketika Rasul mengatakan man fariha bidukhuli Ramadan haramallahu jasadahu alan niran. Siapa yang merasa senang gembira saja dengan akan masuknya bulan suci Ramadan, maka Allah haramkan tubuhnya disentuh oleh api neraka. Bagaimana kirangnya? Dari Rajab kita udah istighfar. Kata Kiriba, bersihin tuh abang-abang. Ya zaman dulu Bang Sony ya, Menteng Dalam, pinggir jalan tuh, kalau kita nyuci foto abdruk namanya. Kayak lampu Petromak. Petromak tahu? Oh, kalau parling acak mukanya tembung. Petromak. Ya. Cembung dia. Itu kata orang tua kita di bulan Rajab tuh dibersih-bersihin, gosokin. Kalau lu pakai abu gosok, mengkilat bener. Kita ngacak kelihatan dari jauh. Kita deketin, wow, kayak cemen. Ini bulan Rajab kemarin kita bersih-bersihin itu diri kita dengan banyak istighfar. Litathiril jasad, membersihkan tubuh kita. Ibarat patroma kita gosokin semua. Ya. Masuk bulan Sya'ban, litathiril qalbi. Jadi habis dibersihin, kacanya dilap-lapin, kaosnya diganti. Kaos lampu 555. Nah, ya, 555 kan dulu. Jam 5 itu mulainya. Hah? Mulai dipanasin Jam 5 sore. Ya jadi 555. Lampunya. Isi minyaknya, isi spiritus. Ini di bulan Sya'ban, artinya isi dengan amal-amal kebajikan, banyak sholawat, banyak silaturahmi, banyak sedekah. Ini Mbak Sony, kita diundang, ada yang mau dikeluarin buat kita, ada yang kita bawa. Masya Allah. Tahu aja. Ya, ini artinya kita isi dengan minyak, kita isi spiritus. Masuk Ramadan kita nyalanya terang. Artinya kalau di bulan Rajab kemarin udah banyak istighfar, dosa kita berguguran. Di bulan Sya'ban kita banyak kebajikan sama manusia, ya. Hilangin kotoran-kotoran penyakit yang ada di hati, yang namanya sum'ah. Kalau kita ngomong orang kagak dengerin kita marah. Itu sum'ah namanya tuh. Oi dengerin nih, gua ngomong penting nih. Nah ini. Ya, tadi Ragil ngomong, Parli ngomong, kita makan. Ya. Pokoknya kalau dengar tausiah dengar orang ngomong sambil makan, saya yakin masuk Bang Ragil. Ya, jadi dengerin cara ceramah ini sambil makan, insya Allah masuk. Ya. Yang namanya sum'ah itu, kita ngomong orang dengerin, alhamdulillah. Orang nggak dengerin, yang penting kita sampein. Ya, yang bilang, penting nih. Itu sum'ah namanya. Atau punya grup, wah kita nge-share yang bagus, nggak ada yang komen, rasanya sedih banget. Begitu ada yang komen begini, wah mantap, itu sum'ah itu, ciri-cirinya. Ya, pengen kebaikannya didengar orang dan dikomentarin orang. Kalau ada sum'ah nanti ujub, bukan ujub. Ya, kalau ujub nirin mah temennya itu, Hafiz Salim ya. Nanti nggak ikut, yang kampung dangdut nggak ikut. Oh, kan main tuh ya Bang Hafiz sama si itu, siapa? Ujub nirin, yang dari jadi apa?
Gino apa? Gimana? TVRI. Oh, ya ajang tanah. Kontaknya mulai sarul. Ya, jadi ujub merasa dirinya paling gede, padahal kecil. Merasa paling gede. Kenapa? Karena adanya di tempat yang tinggi. Orang naik ke puncak. Dari puncak lihat ke bawah, mobil kayak main-mainan, rumah kayak korek api. Ya orang lewat kayak betul korek, kecil-kecil bener. Dia merasa paling gede karena tempatnya di tempat yang tinggi. Dia nggak sadar orang dari bawah ngelihat dia juga kecil. Nah itu ujub namanya itu. Ya kalau ada ujub nanti takabur. Diem takabur ya. Nggak lari-lari, diem aja. Ya takabur artinya membesarkan diri sendiri, sombong, somset. Nah, kalau udah takabur, kita lagi nyombongin diri dengan kelebihan, Allah tunjukin ada yang lebih dari kita, timbul hasud udah. Nah, SMS sudah, yang senang melihat orang susah, susah melihat orang senang. Itu tuh penyakit hati ini bulan Sya'ban dihilangin. Ya. Ya, kalau di sini alhamdulillah nih kapling-kapling. Kadang-kadang di perumahan BTN, ya ini BTN kan padahal banget semua bakal BTN gitu sih. Bangunan tanpa nyawa, ya, alias kuburan. Semua. Rumah terakhir kita begitu tuh, BTN, bangunan tanpa nyawa. Tipenya rata-rata 21. Ya ukuran 2 kali 1 meter. Semua kita pasti masuk ke sana. Ini rumah masa depan namanya, alias kuburan. Ya, siapapun masuk ke sana tuh. Di BTN saya lihat, sifat irinya luar biasa. Tetangga beli NMAX, beriang dia. Gak diapa-apain, demam panas. Ya. Besok tetangganya beli mobil, opnam dia masuk rumah sakit. Ya Allah, si Anu mana masuk rumah sakit? Semua nengokin ke rumah sakit, cerita tetangganya yang beli mobil mau berangkat umroh sekeluarga meninggal. Nah ini nih, yang begini nih. Ya Allah, penyakit hati yang kayak begini yang bahaya. Maka di bulan Sya'ban dihilangin. Nanti masuk Ramadan, insya Allah jiwa kita bersih, hati kita suci, ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka Pak Sony, Pak Ageng ini ngundang kita di sini silaturahmi. Di samping sama yang hidup, yang tadi udah meninggal duluan tuh, yang kita kirimin hadiah Fatihah. Yang mereka perlu hadiah Fatihah. Nggak perlu kita ke kuburannya bawa air kelapa hijau, nggak perlu. Air mawar kita bilangin, "Ma, saya datang 5, Pak, saya datang bawa air mawar 5 botol, mau kembang sekarung, ya, biar adem." Nah kalau dia bisa bangun, adem becek, tahu nggak? Ini yang diperluin doanya, doa ya, kiriman doa. Karena tadi kata kiribat mereka minta izin sama Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang soleh diizinin. Dia lihat nih keluarganya lagi ngapain. Nih almarhum Bapak Sunarto lagi ngeliat. Wah alhamdulillah, anak gua Sony sama Ageng ketemu lagi sama Murodi. Dulu kumpul sama Bapaknya, sekarang sama anaknya. Ya, dulu kumpul-kumpul kita sama Marhali itu ya. Gimana? Gak klikit. Sekarang ngumpul lagi reuni nih, ditanya reuni. Ya. Jadi ini saja yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan apa yang kita niatkan, apa yang kita maksudnya kan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nanti doa kini ya. Nah, dari Banten ada, dari Cirebon ada. Jadi bapak anak sama anak kumpul di sini. Namanya Kini Asirboni. Ya. Dari Cirebon. Ya. Nih, ya, rokok taruh dulu. Nah, ini yang saya sampaikan ini aja deh. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah tuh. Saya mau protes. Kenapa? Kan nama saya Farli SF. Iya. Tapi kan SMS-nya bukan senang lihat orang susah dan susah lihat orang senang lihat orang susah dan susah lihat orang senang. Iya. Nama saya kan Selamat Marguti Sairang. Emang SMS. Kijibannya lah mulu dari tadi. Kan selamat itu jadi saya sungsang tanpa operasi. Saya 3,4, anak pertama emak saya ngeden. Itu nggak sesar, makanya saya takut sama emak saya. Anak karomah kan, keramat. Jadi saya kalau minta doa sama emak saya, ada job nggak ada job, saya minta sama dukun paling sakti, mak bacain Fatihah biar paling dapat job gitu. Iya. M-nya itu Marguti, Maret hari Minggu jam 3. S-nya itu Sairang. Kebetulan saya biar kecil gini, bapak saya Manado, Jafar Sairang. Kan Manado ada juga yang KW. Daripada ditanya sama Ragil. Iya. Jadi makanya saya paling takut sama emak saya. Doain. Normal tapi lahiran. Lahirnya normal, padahal divonisnya sesar.
makanya Kalau dikasih istri nama. saya kan anak saya sesar dua-duanya. Dua-duanya sesar. Sesar. Saya Itu Ragil nggak kasihan lihat istri. menyaksikan sesar anak pertama Waktu itu. dibelek. Ternyata perut manusia itu 7 lapis. Saya baru tahu di situ. Karena apa? Pisaunya? Pisaunya ada 7. Oh, tujuh-tujuhnya? Satu saya dipersilakan melihat karena bayi anak pertama saya itu kelilit tali pusar. Oh, jadi harus disesar. Iya, dan saya menyaksikan sesar itu. Ya Allah, ya Rob, kebesaran Allah. Itu diangkat bayi anak pertama saya, darah semua. Saya ajankan. Tapi waktu itu bisa ngajan. Hah? Waktu itu Bang Ragil bisa ajan. Ya kan saya nanya. Ajan. Iya mah emosian sih. Jangan Kan bikin nanya. malu. Iya namanya. Ya bisa Iya, ajan. iya. Bang. Pakai teks ya, pakai teks. Enggak. Iya, saya kan nanya. Googling Ah, iya. MP3. Tapi setelah 2 anak disesar itu nggak Sesar. apa yang timbul di hati Bang Ragil? Rasa sayang saya terhadap istri. Oh, jadi nggak tega lihat Baru istri ngelahirin. sampai saya bilang sama istri saya saking sayangnya, Umi, kalau Manggilnya siapa? Umi, Istri manggil ke Bang Ragil? Abi, Biasanya Umi Abi itu Kiai ya. astagfirullahaladzim. Panggilan mah nggak apa-apa ya Kiai ya. Doa saya Abi, Umi. Kenapa saya dipanggil Abi? Kenapa? Karena istri saya ngelihat saya tidur selalu gitu. Puas. Dia mah udah hitam emosinya. Lagian Abi saya bilang. Iya. Akhirnya apa pesan apa yang Saya sayang sama Ya. istri karena pengorbanan istri melahirkan 2 anak saya dengan sesar, darah. Ya Allah, ya Allah. jadi akhirnya nggak tega Ya, lagi. tega, saya bilang, Umi kalau Abi pengen punya anak lagi, kalau bisa jangan Umi yang hamil. Berarti lo kawin lagi dong. Allah Separuh Kiai, ngajinya separuh. ini susahnya Kiai ya. Kalau Abi pengen punya anak lagi, Hah? kalau bisa jangan Umi yang hamil. Siapa dong? Maksudnya kan bisa ngambil anak Oh, ini angkat. ngajinya suka separuh nih. Anak angkat. Ngaji separuh, katanya anak istri titipan. Anak istri titipin di Batam. Ya kan salah ngaji. Iya aneh, teman ngasih saran daripada di Batam Pegadaian Depok murah bunganya. Emang istriku erekin. Ya udah, makanya alhamdulillah kita berkah, barokah bisa semua ada di sini. Iya. Mudah-mudahan bisa nyuci. Besok beli rinso, gosok tuh hati. Hatinya hitam banyak daki. Enggak lah, kalau saya sih udah insya Allah. Ya itu dia Kiai, saya selalu minta bimbingan supaya amin. saya dan Parli istiqomah. Karena dulu saya begitu tadi pada saat Kiai Muradi bicara tentang dulu kita berdua jumawa. Asli, Iya. saya belum ngaji, saya jumawa pada saat posisi saya jadi artis yang namanya pagi di Global TV, siang di TPI, malam di Trans 7. Dimakan jin. Ya, itu yang saya lakukan dan saya tidak pernah sholat, saya tidak kenal kiai. Jumatan aja dihitung pakai jari Kiai. Iya, termasuk saya gitu. Asli, saya merasa diri saya Lebih keren daripada habaib daripada Kiai. Karena Benar, orang benar. minta foto sama kita bukan sama para alim. ya, Kita ujub tokoh. saya pernah diundang acara tablik akbar. Dengan gaya saya masuk aja, saya bilang astagfirullahaladzim. Almarhum Ustadz Jeffrey Al-Bukhari itu setiap sholat 5 waktu dan sholat sudah saya selalu kirimkan Fatihah. Karena almarhum Ustadz Jeffrey Al-Bukhari itu syuting bareng saya Cafe Soleh di RCTI. Itu setiap mau syuting, Bang belum syuting sholat dulu. Bukannya Ragil? Saya jawabnya, ya ini udah pernah. Itu saya nggak punya adab sama sekali. Tapi almarhum guru. Tapi enggak. Nggak bosan. Terakhir saya iklan sama almarhum Ustadz Jeffrey Al-Bukhari itu, terakhir saya bilang, Ustadz saya mau nikah. Jawabannya satu dulu, Bang sholat. Itu sampai 5 tahun jam 3 pagi abang lagi nonton TV masih BlackBerry. Ya, BBM. BBM. Abang lagi nonton bola ya? Iya Ustadz. Sholat bang. Selalu sholat 5 tahun. Pada saat meninggal di situ saya merasa kehilangan cuma satu, dia pesan, Bang, andai kata saya tidak panjang umur, saya titip satu aja. Inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Cari artinya. Akhirnya Ragil bingung lagi. Sampai sekarang belum tahu. Tahu lah. Akhirnya saya cari artinya dan ternyata benar, Kiai. Allahu Akbar, saya menjalankan sholat. Ternyata memang apapun yang kita lakukan pada saat sholat, malu apa yang kita lakukan. Akhirnya berangsur-angsur saya tinggalkan maksiat.
alhamdulillah saya menjaga dengan sholat. Iya. Dan ternyata itu emang terbukti. Jadi saya rasa takjim saya sama almarhum Ustadz Jeffrey Al-Bukhari yang karena sudah tidak ada, saya kirimkan selalu surat Al-Fatihah juga kepada Syekh Ali Jabir, Ustadz Cepot, Ustadz Abu Nawas. Itu guru-guru saya yang sudah selalu membimbing saya untuk udah Allah segala-galanya, dan jangan pernah takut. Tidak. Dulu saya ngambil job di diskotik, di bar, saya ambil job. Duitnya gede gila. Alhamdulillah. Mohon maaf lahir batin, bukannya ria. Setiap saya MC yang namanya di diskotik 10 juta Kiai. Tapi itu nggak ada apa-apanya, haram sama sekali. Untungnya saya belum nikah. Ini makanya jadi hitam karena duit diskotik. Astagfirullahaladzim. Kali Untungnya saya belum nikah. namanya tempat macet kan, kalau orang dekat sama tukang parfum, bau-bau parfum. Oh iya. Iya kan? Benar. Dekat sama ustad, bau-bau ustad. Kalau Ini dekat bau-bau sama ustad. tukang parfum, Bau-bau. insya Allah bau parfum. Ah. Dekat sama tukang ikan, insya Allah bau amis. Bau amis. Dekat sama orang kaya, insya Allah kita kelihatan miskinnya. Kadang-kadang Iya. jangan begitu lah. Itu lihat tuh Pak Sony di ujung pucat. Dia lagi ngituin, aduh nambah lagi. Tapi enggak lah, beliau orangnya istiqomah kayak saya, sekali kecil tetap kecil. Istiqomah. Banget. Ya iya kan, takdir harus Iya. disyukurin. Yang jelas taklim ini insya Allah Ada banyak manfaatnya buat kita ya, buat terutama saya buat dan kita, Fadil. ya, buat kita berdua. Yang jelas saya mohon doa sekali lagi, semoga kita berdua Istiqomah. istiqomah. Yang Karena yang ngeledekin banyak ya, ngapain nih pelawak Iya. taklim, ntar kebakar lo gitu. pertama kali pelawak yang masuk taklim itu saya harus akui, yaitu Hafiz Salim. Itu pelawak yang pertama kali masuk taklim dengan almarhum Ustadz Jeffrey Al-Bukhari yang namanya I Like Monday. Yang kedua itu Ustadz Ali Limau, Grupnya dulu Monox, Ali sama Uca. Yang ketiga saya, tapi karena saya Hitam. masih di jalan sesat, Ya benar. saya lebih memilih siaran radio daripada ikut pengajian. Tapi setelah dipecat dari radio baru ikut. saya keluar sendiri. Oh iya. Iya, alhamdulillah ya Allah. Semoga kita istiqomah ya Lia, dan para kiai juga. Amin. Saya doakan semoga Amin, ya Allah. sehat selalu, Amin, ya panjang Allah. umur, Amin, ya Allah. dan bermanfaat Amin. bagi umat. Amin ya Allah. Ya, yang jelas kiai, semoga pandemi ini berakhir karena job nggak ada. Banyak ngeluh. Iya. Gak percaya sama Allah. Percaya sama Allah, makanya saya nggak pakai masker. Saya Rian. Kalau percaya sama Allah, saya termasuk orang yang percaya. Saya bujangan, belum nikah, buat berobat emak 25 juta. Kalau pikir pakai logika nih, dulu Parli bikin, kalau saya nggak syuting saya mau makan apa? Pandemi udah ulang tahun ya kemarin. Alhamdulillah saya belum pernah minjem duit sama renter. Ketemu aja kalau buat emak. 25 juta Pak, nih majelis ilmu nggak boleh bohong. Per bulan 25 juta karena Saya terakhir syuting Oktober, sekarang udah setahun. Tetap aja ada ketemu Ibu Allah Parli, yang mau. Ibu Parli punya di Penyakit banyak dah, udah gue sebutin dah. Iya. Ginjalnya vonisnya cuci darah 10 tahun masih hidup. Jantungnya vonis bypass, 3 rumah sakit loh. Di situ saya percaya ya, gila di atas langit masih ada langit. Yang ngomong Profesor Dokter ahli bedah ginjal, ahli bedah jantung, tapi mak saya masih hidup. katanya, kata itu. Profesor Ibu Parli tinggal 2 bulan lagi. Kalau nggak cuci darah, jadi ibu saya jantungnya cuma ginjalnya tinggal 1. Tapi dari 2010 divonis sampai sekarang masih hidup. Jantungnya vonis di bypass sampai sekarang masih hidup. Dia percaya, gini aja bang, karena saya anak pertama dipanggil abang. Kalau SK malaikat Israel bilang turun, mama gak bakal mati. Iya, benar. Dia gitu. Benar. Mungkin karena beliau udah bukan percaya lagi, udah hakul yakin, anil yakin, udah lah haula aja bang, begitu deh. Iya. Makanya saya kalau minta doa sama dukun paling sakti emak saya. Gitu. Dan sekarang minta doa dah. Iya. Biar Pak Sony tahu 25 juta loh bu. 25 juta Pak Sony gitu. Biar dia mikir. Nah ini beneran di majelis gak boleh bohong. Lah bujangan kecil, jigo. Bukan duit dikit kan. Gitu. Tapi Allah punya mau. Saya suka nyongkel ruko. Astagfirullahaladzim. Astagfirullah. Pak Sani,
jangan dimasukin hati. Iya, tapi tolong jangan dianggap bercanda. Doa, doa. Bentar lagi Satpol PP datang nangkap yang hitam. Ya, Satpol PP sini baik-baik, imannya bagus-bagus. Ya, langsung aja kita tutup dengan pembacaan doa. Jauh-jauh dari Cirebon ya. Iya, jauh-jauh dari Pada guru Cirebon. kita Ustadz Niam Al Cireboni ya. Al Cireboni. Iya, Pada beliau waktu dan tempat kami persilakan. Sallallahu Muhammad. Allahumma sholli wa sallim. Oh. Sini aja. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marilah kita mengakhiri acara ini dengan bersama-sama memanjatkan doa kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Kita berdoa semoga Allah akan selalu memberikan kepada kita kesehatan, sehat walafiat, sehat jasmani dan sehat rohani, wabil khusus sahibul bait, Bapak Solis keluarga. Semoga kita semua diberikan keselamatan fi umuri dunya wal akhirah. Ala hadhihi al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin syukuran hamdan amin. Hamdulillah bi ni'amahi wa mazidah ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalalika al-karim wa azimi sultanik. Allahumma ighfir lana dhunubana wa shif 'anna qurbatana. Ya Allah, maafkanlah kesalahan kami. Ampunilah dosa-dosa kami, bersihkan jiwa dan hati kami ya Allah. Berilah kami kemampuan untuk melihat kebesaran-Mu ya Allah, kemampuan untuk melihat kebenaran-Mu ya Allah, kemampuan untuk melihat kemurahan-Mu ya Allah. Ya Allah, berilah kami kemampuan untuk menyatakan rasa syukur kepada-Mu. Allahumma inna nas'alukal huda wa tuqa wal afafa wal ghina. Allahumma inna ala dzikrika wa syukrika wa ibadatik. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Baik, terima kasih kepada guru kita yang sudah membacakan doa. Mudah-mudahan semua doa kita dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala, dan siapapun yang melangkah keluar dari rumah ini mudah-mudahan Allah hapuskan semua dosa-dosanya. Saya Raffi Ahmad. Ngapa sih dia? Oh, mau foto. Biasanya foto sama tuyul blur. Ya, saya berdua mohon maaf lahir batin, tolong dibukakan pintu maaf yang sebesar-besarnya atas canda-canda kita. Niat kita hanya menghibur, tidak ada niat kita menyakiti apalagi merendahkan para alim ulama. Jadi insya Allah kita ketemu lagi baik di majelis taklim maupun bertemu lagi di layar kaca. Amin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allah.